Kita kembali kepada pembahasan kita tentang godaan-godaan syaitan. Kemarin kita membahas di antara godaan syaitan itu adalah sifat sombong. Dan kalimat yang paling jelas tentang sifat sombong ini adalah kalimat ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. Ini yang harus kita hindari, teman-teman. Bahkan ketika kita melihat orang lain mungkin belum berhijrah, jangan mengatakan bahwa saya lebih baik daripada dia. Tetapi kita katakan perbuatan ini lebih baik daripada perbuatan itu. Ini beda nih. Antara mengatakan saya lebih baik daripada dia dengan mengatakan perbuatan ini lebih baik daripada itu, ini beda. Bahwa sholat lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairun minan naum. Itu bagus, bahkan harus kayak gitu. Tapi mengatakan saya, kebetulan kita alhamdulillah bangun untuk sholat sementara teman kita ada yang tidur, saya lebih baik daripada dia, ini tidak dianjurkan. Tetapi sholat lebih baik daripada orang yang tidur, yang melaksanakan sholat itu lebih utama daripada tidak sholat, cuman saya, ini bahaya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mengkultuskan diri kalian, mensucikan atau menganggap diri kalian lebih baik. Apalagi kepada sesama muslim yang hanya berbeda pendapat dalam urusan fikih. Ini kepada orang yang mungkin belum hijrah aja, belum dapat hidayah pun, kita nggak mengatakan kita lebih baik, tetapi kita mengatakan ini lebih baik. Karena kalau nggak mengatakan ini lebih baik, jadi pluralisme ya, semuanya sama kan, jadi bingung nih. Gak boleh kita bilang semuanya sama. Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falai yuqbala min. Cuman tidak boleh kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain, seolah-olah diri kita ini udah pasti masuk surga, yang lain pasti masuk neraka. Tidak ada yang tahu itu sampai akhir hayatnya. Bisa jadi seseorang yang selama hidupnya beramal dengan amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga itu hanya sejengkal saja atau sehasta, tetapi berlalulah ketetapan Allah yang lain bagi dia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan musyrik. Kayak gimana musyrik? Sebelum dia meninggal dia sakit keras, lalu dia tidak sabar, datanglah dia ke dukun. Setelah dia datang ke dukun selama 40 hari tidak diterima ibadahnya, dan dia juga belum bertaubat, meninggal pula dalam kondisi kayak gitu, maka jadilah dia ahli nar, penghuni api neraka. Padahal sepanjang hidupnya beribadah. Kan kita juga nggak tahu nasib kita kayak gimana. Mungkin sekarang alhamdulillah nih kita bersyukur, jadi sering datang ke taklim, alhamdulillah. Mulai meninggalkan hal-hal yang syubhat dalam pekerjaan, alhamdulillah. Sudah rajin sholat berjamaah, bahkan tidak pernah lagi tinggal sholat. Kalau jamaah mungkin tergantung, kadang-kadang lagi uzur, capek, atau sakit, atau di jalan, tapi minimal tidak pernah lagi tinggal sholat. Dan ke masjid udah sering, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman bisakah kita menjamin akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga ketika ada orang yang memuji Umar bin Khattab mengatakan, beruntung sekali engkau wahai Umar. Kenapa kata Umar? Karena engkau telah menjadi orang yang paling soleh. Engkau orang yang paling adil, engkau orang yang begini disebutkan kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab. Umar hanya nanya satu, apakah kamu tahu bagaimana nasib saya nanti di akhir hayat? Apakah kamu bisa menjamin saya akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Kata dia, tidak ada yang bisa menjamin. Saya juga, kata Umar, masih khawatir. Saya khawatir di akhir hayat saya justru terbalik dari yang selama ini. Dan Nabi menjelaskan itu dengan hadis yang sahih. Bisa jadi dia udah rajin ibadah, pas akhir hayatnya Allah uji dengan sakit yang luar biasa. Bukankah sakit kematian itu tidak ada obatnya? Berobat ke dokter gak sembuh-sembuh, terapi gak ada perubahan. Terus selama mungkin sebulan, 2 bulan, setahun. Setelah setahun ada yang datang dari temannya bilang, itu ada orang pintar, kalau kesana mah penyakit dipindahin ke binatang. Kamu maharnya murah, jauh lebih murah daripada biaya rumah sakit. Maharnya cuma 3 juta. Rumah sakit 1 malam 1,5 juta dan harus dirawat minimal sebulan misalnya. Udah aja datang ke sana. Tapi gimana pengobatannya? Udah nggak apa-apalah. Yang penting sembuh aja dulu, ntar kan bisa taubat, kata dia.
Akhirnya ini setan masuk di sini nih. Matilah dia dalam keadaan musyrik, dan mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan diampuni. Nauzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu kuat nggak kita dengan ujian kayak gitu nanti di akhir hayat. Mungkin kalau sekarang diuji, kalau sakitnya orang lain kita akan bilang bersabar, bersabar. Tapi begitu kita yang diuji dengan sakit kayak gitu, emang kita akan kuat? Karena saya sudah banyak melihat orang-orang yang sakitnya luar biasa, kayak sakit kanker gitu. Udah kankernya kena di kepalanya, udah kena penyakit kanker, dalam masa pengobatan itu jatuh pula, terus tulang pundaknya patah lah gitu. Jadi ketika tulang pundaknya patah, menjalar sampai ke seluruh tubuh sehingga lumpuh, udah kanker, lumpuh, miskin, terus tidak bisa dirawat di ruang karena kalau dia pakai BPJS ternyata ada syarat-syarat tertentu, akhirnya dia harus rawat jalan, tidak rawat inap. Tinggalnya di pelosok Garut misalnya, kalau pulang balik seminggu sekali datang ke Bandung susah, tinggal di ruang-ruang di kayak basementnya rumah sakit, bahkan ada yang tinggal di pangkalan ojek. Apakah kita merasa bahwa kalau kita diuji dengan ujian itu kita akan sekuat dia? Orang-orang yang saya temui rata-rata orang yang luar biasa, kuat-kuat. Ketika Allah menguji mereka dengan sakit, mereka tidak mengeluh. Walaupun ada satu orang yang pernah saya temui, dia bilang, Ustaz doakan saya supaya meninggal aja daripada ngerepotin. Mungkin pernah tergelincir sedikit, tapi ketika diingatkan dia menangis dan beristighfar. Kita tidak tahu apakah kita bisa sekuat mereka. Sehingga belum bisa kita mengklaim bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi kita harus yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan yaitu ibadah, taklim lebih baik daripada perbuatan sia-sia. Perbuatannya pasti lebih baik. Tapi kita belum tahu. Karena Allah lah yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Makanya kita selalu berdoa husnul khotimah. Ini kalimat sombongnya iblis. Ana khairum min. Sekali iblis mengatakan ana khairum min, maka seumur hidup ibadah iblis selama ini yang luar biasa jadi berguguran, tidak ada nilai di mata Allah. Sekali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka sekian tahun kebaikan kita, sekian banyak infak kita, sekian banyak pengorbanan kita gugur, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sombong, karena sombong ini saudara kembarnya riya. Riya itu ciri sombong. Sombong itu biasanya dengan cara riya kalau dalam amal. Dan biasanya sombong itu menghinggapi orang-orang yang punya kelebihan. Bahkan kelebihan dalam urusan ibadah bisa jadi sombong. Oh kalau gitu mah saya gak usah soleh-soleh amat lah biar gak sombong. Nah ini fitnah lain lagi nih dari setan. Setan bilang, lihat tuh si fulan tahajud 10 tahun, ujung-ujungnya sombong juga, ujung-ujungnya riya, mubazir kan, sia-sia. Mending kamulah, gak usah terlalu soleh-soleh, jadi gak perlu ada yang disombongin. Nah begitu ketemu dengan ahli ibadah bentar lagi juga sombong. Kalau saya mah gak sombong orangnya, sama aja itu mah. Saya mah mau nyombongin apa, orang saya biasa-biasa aja. Dia ahli ibadah, belum tentu ahli ibadah masuk surga. Bisa aja dia di akhir hayatnya justru sombong jadi berguguran. Dan saya mah nggak ada yang perlu disombongin, jadi saya mah gini-gini aja. Mungkin saya lebih baik dari dia. Kejebak juga kan? Ini halus sekali, lebih halus daripada langkah-langkah semut. Sampai sulit untuk membedakan mana riya, mana ikhlas, mana sombong, mana tawadu. Sulit sekali membedakannya, sehingga harus istighfar. Dan dia muncul aja tuh, kayak riya gitu ya. Itu muncul aja, bukan kita pengen riya. Saya hari ini mau riya, nggak gitu kan? Ada nggak sih orang yang berniat pengen riya? Rata-rata riya itu munculnya spontanitas, bukan direncanain. Ada sih yang rencanain, cuman insya Allah sedikit ada orang yang merencanakan riya. Saya pengen riya, semuanya lihat ya, ini kan sedikit ya. Rata-rata riyanya terselubung. Enggak, tapi riya, enggaknya itu lihat gua, nolak gitu. Enggak kayak kalian pada minta misalnya. Kayak jadi imam, udah mangga aja. Dorong-dorongan untuk ngeliatin bahwa kami mah orangnya nggak mau dengan yang kayak gitu-gitu, orangnya tawadu tapi pamer. Nah ini namanya riya dengan ketawaduannya. Riya dengan, kan ada orang yang riya dengan tawadu. Enggak, saya mah nggak bisa apa-apa, tapi senyum-senyum gitu. Nah ini riya dengan ketawaduannya. Biar apa? Biar orang bilang dia tawadu. Berarti kan riya. Bukankah riya itu biar dibilang baik?
Tawadhu itu sifat baik. Jadi kalau dia tawadhu supaya dibilang tawadhu, berarti dia ria. Kalau dia bertobat supaya dibilang orang yang udah sadar, udah dapat hidayah, orang baik, hijrah, berarti dia ria. Hati-hati dengan ria. Kadang-kadang niat kita pengen baik, tapi karena kita nggak hati-hati malah kejebak dalam ria. Cowok gaul mainnya di masjid. Mulai nih. Niatnya apa? Niatnya pengen syiar, pengen nyemangatin orang ke masjid. Terus kita pakai baju itu. Cowok gaul itu mainnya di masjid. Kemana-mana, cowok gaul. Walaupun ketemunya banyaknya di mall. Pakai bajunya di. Nah ini beda tipis banget. Dan kita nggak boleh menjudge orang lain ya. Ini setiap materi ceramah jangan sampai kita jadikan bahan untuk menilai orang lain. Murni untuk muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita dengan niat awalnya pengen untuk syiar malah terjebak dalam ria, bahwa kami lebih soleh, kami lebih taat, kami lebih apa segala macam. Ini yang harus kita hati-hati. Karena setan mainnya di situ. Dia kadang-kadang kalau kewalahan, putus asa menghalangi kita taat, maka dia punya cara lain. Dibiarkan kita taat, malah kadang-kadang disupport gitu. Malam-malam dibangun, tahajud. Kok saya bangun malam ini? Gak tahu benar gak ya ini setan ngebangunin kita buat tahajud. Tapi mungkin dia nggak bisa menghalangi kita untuk tahajud. Udah digodain tetap aja bangun. Maka dia akan mainnya, biarin aja dulu sampai dia pantas untuk ria.